Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke yang mana dia ini? Kelihatan ya materinya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan. Saya besarin dulu. Teknik pengumpulan data primer atau masuk bagian dari penelitian empiris. Ini yang kemarin banyak pertanyaan. Jadi saya coba terangkan apa itu penelitian dengan data primer. Jadi harus dibedakan antara data primer dengan data subsidiar. Nah, data subsidiar itu di dalamnya itu ada bahan hukum primer, bahan hukum subsidiar, bahan hukum sekunder. Nah, kalau penelitian normatif itu menggunakan data subsidiar. Yang tadi yang sudah dijelaskan itu di dalamnya ada data bahan hukum primer, bahan hukum subsidiar, dan bahan hukum tersier. Kalau penelitian empiris itu menggunakan data hukum primer, data hukum subsidiar yang tadi yang masuk soal bahan hukum, bahan hukum dalam penelitian normatif. Di situ kemudian terletak perbedaan penelitian hukum dengan penelitian bidang ilmu lainnya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksak. Jadi sifat ilmu hukum ini adalah sifat yang sui generis, yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi tidak bisa disamakan antara ilmu hukum dengan penelitian ilmu pemerintahan, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, maupun ilmu-ilmu eksak. Karena di dalam penelitian hukum pasti ada kajian-kajian normatif, kajian-kajian norma, kajian-kajian perundang-undangan, dan sebagainya yang terkait soal ilmu hukum. Itu yang membedakannya. Nah, penelitian empiris itu pasti diawali dengan sebuah yang namanya observasi. Apa yang saya tugaskan itu adalah bagian dari observasi. Itu untuk menguji rumusan masalah yang kita lakukan. Apakah rumusan masalah yang kita lakukan ini terkait soal hal-hal yang bersifat normatif atau empiris, selalu dimulai dengan observasi. Nah, teknik pengumpulan data dengan menggunakan indera jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata saja. Jadi dia harus menggunakan indera, akal. Akalnya itu digunakan dalam penelitian dalam melakukan observasi. Jadi selain panca indera, selain pengamatan, jadi juga ada akalnya, ada nuraninya. Kemudian apa yang menjadi pikirannya dia, oh seperti ini loh teorinya, seperti ini seharusnya yang dilakukan. Kemudian ada menggunakan kata mendengar, ada mengecium, ada mengecap, meraba, termasuk salah satu bentuk observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan. Jadi observasi ini kalau di ilmu teknik sipil misalnya, dia melakukan observasi terkait dengan jumlah kendaraan yang lewat, itu dia bisa catat. Nah, tapi kalau di ilmu hukum dia akan mencatat bagaimana tingkah laku seseorang itu secara antropologis, bagaimana hubungan masyarakat itu secara sosiologis. Nah, itu observasi yang dilakukan. Jadi mencatatnya itu lebih kepada bersifat antropologis dan bersifat sosiologis. Nah, kalau dalam hukum pidana, dia akan mencatat bagaimana sebuah viktimologi, bagaimana sebuah kriminologi terjadi. Itu di dalam ilmu hukum pidana.
Viktimologi dan kimologi itu bagian dari penelitian terkait soal empiris. Jadi ketika ada orang mengangkat soal kriminologi, maka pasti penelitiannya adalah empiris. Begitu juga dengan viktimologi atau victim, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak-anak, itu terkait soal bagaimana sifat seseorang terhadap antropologis hukum. Nah, dalam ilmu pemerintahan itu biasanya melihat persoalan pada konsep perilaku, kemudian perubahan perilaku dan seterusnya dalam hubungan masyarakat, perilaku seseorang dan sebagainya. Itu yang kemudian bagaimana orang itu ketika dibuat sebuah peraturan perundang-undangan, apakah dia berubah perilakunya atau tidak. Itu bagian dari observasi, itu bagian dari pengamatan kemudian. Apakah sebuah perda ini dibuat kemudian ada perubahan perilaku atau tidak. Itu juga bagian observasi kemudian. Jadi bagaimana melihat sebuah peraturan perundang-undangan itu diberlakukan. Nah, keuntungan observasi itu adalah kehandalan datanya lebih tinggi. Jadi sebuah masalah ketika dia diobservasi, maka dia memiliki data yang sangat tinggi. Dalam observasi kita dapat membandingkan apakah perkataan orang sesuai dengan tindakannya di dalam ilmu hukum. Apakah pernyataan seseorang ini sesuai dengan perbuatannya? Apakah hukum ini kemudian merubah perilaku orang atau tidak? Itu dalam penelitian ilmu hukum, itu dalam observasi yang kita lakukan. Nah, dengan teknik observasi, penelitian dapat mempelajari subjek yang tidak memberikan kesempatan memberikan laporan lisan. Misalnya kita mau menemui seseorang sebagai narasumber. Kita bisa melihat narasumber itu ketika dia tidak memberikan informasi atau dia peak informasi kepada kita bisa mengamatinya, bisa mengawasinya. Seperti apa sih orang ini, kenapa dia tidak memberikan kita informasi? Oh, ternyata seperti ini orangnya, ternyata seperti ini ininya. Dengan observasi. Ketiga adalah subjek observasi selalu secara umum atau bebas. Jadi dia tidak kemudian terpatok seperti ini orangnya. Seperti ini yang harus diamati. Tidak, tapi dia bebas kalau subjek, ya. Tapi kalau objek yang diobservasi itu jelas. Itu bedanya soal objek dan subjek. Nah, kecuali kita mau mengamati seorang informan dan informan sama apa atau lagi informan yang memberikan informasi sama narasumber. Itu harus dibedakan antara informan dan narasumber. Jadi kalau informal itu lebih kepada hal yang lebih luas. Kalau narasumber dia lebih kepada hal yang bersifat khusus. Kemudian, dengan teknik ini dapat digambarkan lingkungan fisik kegiatan, tata letak, gangguan suara dan lain-lain. Dalam observasi peneliti bisa lebih luasa dalam lebih lama mengamati kondisi subjek, terutama yang non verbal yang tidak diwawancara langsung. Hasilnya lebih baik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kelemahan observasi. Observasi tidak selamanya memungkinkan untuk suatu kejadian yang spontan. Oleh sebab itu, harus ada persiapan. Jadi tidak sembarangan orang observasi. Maunya instan, nggak bisa. Dia harus persiapan, harus diatur jadwalnya, harus dibuat kapan ininya. Kalau kita mengamatinya pagi hari, bagaimana dengan sore hari, bagaimana dengan malam hari, bagaimana dengan siang hari. Begitu. Jadi ada waktu-waktu yang kemudian harus kita ulang kejadian-kejadian peristiwa itu. Kemudian orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaan dengan lebih baik dari biasanya dan sering menutup kekurangan yang ada. Itu informan atau narasumber yang kita amati misalnya. Kemudian cara mendapatkan data, sulit mendapatkan data terutama yang bersifat rahasia. Itu harus diingat dari yang namanya observasi. Itu kelemahannya. Teknik observasi. Teknik observasi itu ada dua jenis, ada yang bersifat struktur dan ada yang tidak struktur. Nah, yang terstruktur kegiatan ini memerlukan alat pencatat yang spesifik, di mana hasil observasi ini akan dianalisa, kemudian dicatat ke dalam fungsi yang telah ditentukan. Jadi kita mau ambil judul masalah apa, itu harus jelas apa yang mau kita observasi. Itu apa yang mau kita tanyakan, apa yang mau kita amati, seperti apa rumusan masalah yang kita buat, itu harus jelas. Itu yang secara terstruktur.
Kalau tidak terstruktur, kita belum memiliki gambaran yang jelas seperti apa yang mau kita lakukan. Langkah-langkah observasi, adakan studi dengan cara mengamati dan melaporkan catatan lapangan dengan menetapkan waktu secukupnya. Misalnya berapa minggu, bulan, dan tahun. Itu bisa. Nah, seperti tadi, ada yang mau diamatin pagi, siang, sore, dan malam. Itu bagaimana perilakunya misalnya. Bagaimana hubungannya di masyarakat, sosiologisnya. Hadapi krisis yang mungkin terjadi, misalnya konfrontasi dengan responden, di mana peneliti dianggap mata-mata dari musuh selalu dicurigai. Itu observasi. Pasti akan terjadi hal yang demikian ketika keluar dari lapangan observasi. Itu yang mana? Pertama kita dimata-matai, pertama kita dikonfrontasi atau dilawan karena dianggap sebagai mata-mata. Misalnya kita mau mengamati suatu masalah yang sedang booming atau yang sedang konflik sengketa misalnya. Nah, ketika kita datang, itu pasti akan ada kecurigaan. Tidak mungkin orang yang sedang bersengketa itu tidak menimbulkan kecurigaan. Pasti dia akan menimbulkan buruk sangka terhadap seseorang. Oh, ini siapa? Saya tidak kenal. Kenapa dia ngamati saya? Kenapa dia ini saya? Nah, itu pasti akan terjadi. Dan pasti akan keluar dari ruang itu, ruang observasi itu. Kita akan menghindar dari hal-hal yang bersifat seperti itu. Nah, hal-hal yang bersifat seperti tadi itu pasti menjadi tantangan yang besar untuk orang yang melakukan penelitian secara empiris. Kemudian langkah-langkah melakukan observasi. Lakukan terkumpul, terus draft laporan kasarnya dalam bentuk sajian dengan cara mengklasifikasi, kemudian mereduksinya dan memilih data yang ada kaitannya satu sama lainnya untuk dianalisis. Jadi informasi apa yang kita terima di dalam hasil observasi itu semua harus tercatat. Nanti yang kemudian diverifikasi, mana yang bisa masuk ke dalam penelitian kita, yang mana dan tidak, yang tidak perlu masuk, tidak perlu dimasukkan gitu kemudian. Itu yang namanya verifikasi. Jadi dia harus terverifikasi dengan baik data-data yang kita dapat itu. Bukan kemudian semua data dimasukkan. Baru kemudian kita bisa melakukan yang namanya analisis data untuk penemuan penelitian secara utuh. Itu observasi. Ada pertanyaan dulu soal observasi sebelum kita masuk kuesioner ya. Ya, Hasan, silakan. Kalau tugas yang Bapak berikan itu harus kita itu harus memiliki jadwal nggak, Pak? Tinggal diatur masing-masing. Terus kalau harinya, maksud saya berapa hari kita melakukan wawancara itu? Tugas yang mana ini? Tugas MPH. Tugas MPH kan tergantung rumusan masalah masing-masing. Apa rumusan masalahnya masing-masing? Kan kita bahas penelitian ini dulu, San. Ya kan MPH ini. Kan ada dua tugasnya, ada MPH dan ada hukum konstitusi. Kalau hukum konstitusi jelas wawancara. Tapi kalau MPH tergantung rumusan masalah yang sudah dikumpulkan. Saya belum nilai. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya, kalau analisis datanya itu kita responden atau yang kita wawancara itu kita tulis artinya istilahnya nama dan tanggal lahir gitu, Pak. Tinggal sebut namanya saja, desanya di mana, misalnya lokasinya di mana, tanggal berapa wawancaranya, apa hasil wawancaranya. Oh, berarti tanggal juga termasuk juga, Pak ya? Iya, tanggalnya tanggal berapa, jam berapa wawancaranya. Oh iya. Nah, itu dicatat. Nanti ketika kita sudah mengumpulkan itu, misalnya kita apakah dia responden atau dia narasumber, terus dibedakan kan? Kalau dia narasumber, berarti dia tidak kemudian menjadi responden. Di situ perbedaannya, responden dan narasumber. Kalau responden itu hanya memberikan informasi, tapi kalau narasumber dia bukan hanya memberikan informasi, tapi memberikan fakta. Fakta, oh iya. Jadi fakta-fakta yang ada itu dia akan sampaikan. Misalnya kita mau melakukan observasi terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur. Nah, kita kemudian mencari kasusnya. Ketika kita cari kasusnya, kita menemukan pertama kali itu adalah kepala desa. Kepala desa itu bukan narasumber. Jadi kepala desa itu adalah responden. Dia tidak paham posisi kasusnya, kemudian dia tidak terlibat dalam fakta peristiwanya.
dia akan memberikan informasi. Ini informasinya, begini proses yang dilakukan di desa, gitu kan? Nah, tapi kalau kita menemukan orang tua korban atau korban langsung, pasti dia akan menemukan yang dia akan menjadi narasumber. Karena dia tahu fakta peristiwanya kemudian. Dan kemudian dia mengetahui psikologi korban itu bagaimana. Karena psikologi korban itu terkait soal viktimologinya. Pak, kalau narasumbernya dari kita sendiri, maksudnya kita sendiri loh yang kena dampak itu gitu, gimana Pak? Nggak boleh lagi narasumber. Peneliti itu tidak boleh meneliti dirinya sendiri. Subjektivitas jadinya. Pak. Kalau ini Pak, misalnya untuk yang apa kena tilang gitu, apakah polisi dengan yang kena tilang itu termasuk narasumber Pak? Masuk narasumber. Oh, dua-duanya narasumber lah. Narasumber gitu, Pak, ya? iya, karena dia pelaku peristiwanya. Pelaku peristiwa. Oh. Oke Pak, terima kasih. Polisi pelaku yang menilang, yang kena tilang adalah pelaku dari pelaksanaan perundang-undangannya. Ada yang lain pertanyaan? Silakan, sepuas-puasnya. Ada salahnya. Dicantumkan video enggak juga Pak? Cukup dengan foto saja. Foto saja ya Pak ya. Ya. Berapa jumlah kita wawancara Pak? Jumlah orangnya? Jadi tergantung masing-masing kan. Masing-masing rumusan masalahnya. Apakah sudah menemukan hasil dari ininya? Hasil dari masalah yang akan diteliti misalnya. Dua, kuesioner. Kuesioner ini lebih sederhana dari observasi. Nah, kalau kuesioner angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi data pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawaban. Nah, jadi dia bersifat responden bukan narasumber kalau kuesioner. Jenis kuesioner. Kuesioner ditentukan oleh jenis penelitian yang dilakukan. Apakah kuesionernya bersifat terbuka atau bersifat tertutup kuesionernya. Kalau ada di situ ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka berarti dia terkait soal lingkungan masyarakat secara umum. Kalau dia pertanyaannya tertutup terkait dengan dirinya sendiri kemudian. Hanya dirinya sendiri yang tahu, bukan orang lain kemudian. Dia tidak menilai orang lain, tapi dia menilai dirinya sendiri. Itu kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Nah, kuesioner terbuka. Jadi kuesioner ini responden diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kalimatnya sendiri. Untuk penelitian kualitatif, informasi yang ingin didapat adalah informasi yang mendalam. Maka kuesioner yang diperlukan adalah kuesioner yang dapat mengeksplor jawaban subjek. Itu yang terbuka. Dia akan menilai di lingkungannya kemudian. Kuesioner terbuka, bagaimana pendapat saudara? Contohnya ini ya, kuesioner terbuka. Bagaimana pendapat saudara terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintah? Itu kuesioner terbuka. Bagaimana pendapat saudara pelaksanaan undang-undang karantina kesehatan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur? Itu pelaksanaan terbuka. Karena yang dinilai bukan dirinya sendiri, yang dinilai adalah orang secara umum kemudian. Menurut pendapat subjektif orang tersebut. Itu kuesioner pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan tertutup. Bagaimana pendapat Anda tentang harga barang di supermarket? Murah, cukup, mahal. Ini tertutup. Apakah menurut dia itu murah? Apakah menurut dia itu cukup? Apakah menurut dia itu mahal? Dia tinggal silang, karena tidak ada pilihan, tidak ada rasionalisasi dan tidak ada kemudian perdebatan soal apa yang dia sampaikan secara terbuka tadi itu. Bagaimana kebersihan ruang kelas di kampus ini? Bersih, cukup, kotor. Ini pertanyaan tertutup. Nah, keuntungan kuesioner. Tidak memerlukan hadirnya si peneliti, dapat dibagikan serentak,
dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada, kuesioner dapat dibuat standar. Nah, kelemahan kuesioner, dia dapat mengungkapkan hal-hal yang detail, tidak biaya mahal, tidak dapat mengungkapkan perilaku nonverbal. Jadi perilaku yang langsung terlihat gitu, seperti orang observasi. Responden dapat menjawab hal-hal yang tidak sebenarnya karena tekanan atau lingkungan. Atribut dalam kuesioner itu adalah penampilan, jenis pertanyaan, item jawaban yang disediakan. Penampilan kuesioner walaupun tidak menunjang penelitian tapi penting untuk menarik minat dan kesan pertama responden. Ketika kita mengantar kuesioner ke seseorang untuk dijawab kuesioner itu, jadi penampilan itu penting. Jadi seperti tadi hijau pakai kacamata itu penting. Kemudian penampilan kuesioner yang rapi dengan struktur pertanyaan yang baik akan membantu responden menjawab. Itu pentingnya penampilan kuesioner. Dan struktur pertanyaan dalam kuesioner sebaiknya diurut dari pertanyaan yang paling mudah dijawab ke pertanyaan yang paling sulit dijawab. Apabila kuesioner mempunyai banyak halaman menyerupai bentuk buku akan lebih baik. Itu kuesioner misalnya satu pertanyaan satu halaman itu lebih baik dengan font yang lebih besar misalnya. Nah, jenis pertanyaan dalam kuesioner sangat bergantung pada variabel atau topik dalam penelitian. Untuk penelitian kualitatif, jenis pertanyaan berupa pertanyaan terbuka. Untuk penelitian kuantitatif, jenis pertanyaan berupa pertanyaan tertutup. Item yang disediakan, item jawaban yang disediakan harus netral. Artinya tidak mengarah ke jawaban-jawaban tertentu. Itu yang jadi pertanyaannya Jos. Jadi bagaimana kalau kita menjawab diri sendiri? Nah, itu yang tidak boleh. Seorang peneliti itu tidak boleh mengungkapkan masalahnya sendiri. Jadi dia tidak akan independen, dia tidak akan objektif, pasti akan subjektif. Hati-hati dalam memberikan item jawaban yang mengandung suatu ukuran frekuensi. Jarang, kadang, sering. Ini hati-hati nih. Ini tidak dibenarkan. Karena boleh dilakukan, tapi tidak hati-hati menggunakannya. Soalan jarang, kadang, dan sering. Karena jarang, kadang, dan sering ini punya ukuran. Jarangnya berapa kali? Kadang-kadang itu berapa kali, sering itu seberapa seringnya kemudian. Itu pertanyaan yang tidak pasti. Yang namanya jarang, kadang, dan sering. Item yang disediakan, hindari penggunaan kata-kata asing yang susah dimengerti. Jangan membuat kuesioner yang menggunakan bahasa-bahasa Inggris misalnya yang susah dimengerti. Gunakanlah bahasa-bahasa rakyat atau bahasa-bahasa yang merakyat. Berikan keterangan atau penjelasan untuk menjawab agar responden lebih memahami pertanyaan. Misalnya ada responden yang bertanya, ini terkait nomor sekian ini, apa maksudnya? Nah, itu harus dijelaskan. Baik, itu. Kalau kuesioner kan pernah dilakukan, pernah saya kirim kuesioner terkait soal pembelajaran. Misalnya. Itu kuesioner. Itu cara orang membuat kuesioner. Misalnya soal pembelajaran daring. Kemudian dijawab, ada yang menjawab A, B, C. Nah, nanti ketika di akhir dia akan diketahui berapa jumlahnya. Sebenarnya itu sangat sederhana. Itu kuesioner. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya talut Pak. Ya. Terus seandainya nih kita mau ngubah dari awal judul yang kemarin, Kenapa kita dirubah? ubah dari awal gitu. Kita buat tugas yang kemarin Bapak kasih. Kenapa dirubah, Salut? Terus kayak berubah-berubah. Jalani aja sudah. Oh, kita jalani yang sudah itu ya? Jalani saja. Iya, Itu jadi sambil pelajaran. belajar. Mungkin Jangan talut keribetan ngumpulin data. Gitu. Tantangannya di sana dia. Jangan Karena khawatir. gini dia Pak, yang saya buat itu apa namanya, tim pengawas aja nggak bisa nemuin gitu loh. Sedangkan saya tuh di dalam nemuin. Dijalanin. Oh iya ada Pak. Dijalanin. Yang seadanya aja Pak ya. Itu jadi tantangan, itu tantangan sendiri ketika kita menemukan jawabannya kan jadinya menarik kemudian.
Ini kan belum dilakukan, coba dilakukan itu ya, observasinya apanya. Kita sedang latihan itu kan. Pak, kalau normatifnya kita kita teliti berarti tidak perlu kita observasi, Pak. Normatifnya bagaimana? Normatifnya sudah berlaku atau belum berlaku? Atau baru berlaku? Tinjauan yuridis itu, Pak, mengenai kasus COVID-19. Apanya mau ditinjau dari tinjauan yuridis kasus COVID kan kasus empiris? Hukumannya, Pak. Hah? Maksudnya dari segi undang-undangnya itu diberlakukan hukuman apa, Pak? Kasus korupsi itu maksudnya lebih ke bisa dihukum mati atau tidak, itu, Pak? Bukan kasus COVID, bukan COVID-nya yang kemudian lari ke situ. Kalau itu kan umum, itu ada alasan memberat, ada alasan meringankan di dalam hukum itu. Jadi kita tidak bisa kemudian hanya melihat kasus COVID kemudian mencoba menganalisa, karena banyak pertimbangan di dalam hukum itu. Ada alasan memberatkan, ada alasan meringankan, ada mens rea kemudian, ada niat jahat. Kemudian. Sedikit Pak. Oh, masih itu Pak? Lanjut. Kan gini Pak. Saya pernah melihat aja sih itu Pak. Cuman bukti yang kuat untuk makalah saya itu enggak ada Pak. Seperti contohnya yang saya butuhkan itu video, data, dokumennya gitu Pak. Kan mereka punya dokumen rahasia gitu Pak, yang enggak bisa kita ambil lah. Harus dibedakan begini. Harus dibedakan antara investigasi dengan observasi. Kalau investigasi itu adalah proses bagaimana mencari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita menemukan, membongkar sebuah kasus dengan investigasi, beda dengan melihat suatu masalah dengan hasil observasi atau hasil penelitian. Kalau investigasi, itu banyak cara, banyak teknik yang dilakukan. Ada tekniknya, nanti itu di tempat lain itu kita bicara soal investigasi. Kita bicara soal observasi lah Pak ya. Observasi ya, itu dibedakan. Antara observasi dan investigasi itu beda. Sangat beda, di jauh ruangnya. Kalau investigasi itu ada investigasi reportif, ada investigasi kasus, ada investigasi keuangan dan seterusnya. Itu banyak modelnya investigasi. Tapi kalau observasi itu lahir dari proses rumusan masalah untuk menemukan jawaban atas masalah tersebut. Masuk, Pak. Tapi kalau investigasi itu beda. Di situ perbedaannya ya. Kalau dibedakan investigasi dan observasi. Biasa apa? Silakan. Kenapa pertanyaan di kuesioner itu diulang-ulang pertanyaannya satu? Kuesioner. Ya, itu. Kenapa sering pertanyaan kuesioner itu banyak yang diulang? Itu untuk melihat konsistensi pertama. Konsistensi si responden. Nah, konsistensi si responden apakah kemudian, karena ini kan ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka itu jumlahnya mungkin tidak banyak. Tapi pertanyaan tertutup yang dijawab dengan ya, tidak, bisa, tidak, pagi, siang, sore, malam, misalnya pertanyaan itu pertanyaan tertutup. Itu yang jumlahnya kemudian dilihat konsistensinya. Apakah pertanyaan yang tadi yang di A ini, apakah sama dengan konsistensinya nanti di pertanyaan di akhirnya. Itu pertanyaan-pertanyaan mirip biasanya itu masuk. Itu melihat konsistensi kemudian. Itu untuk menguji responden ini betul-betul tidak menjawabnya. Itu banyak terjadi. Itu konsistensi. Sama seperti kita membuat kuesioner kemarin itu. Ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup ya. Mahasiswa dalam pembelajaran itu sering menggunakan apa? Ada yang sebut Zoom, ada yang sebut LMS, ada yang sebut WA. Di akhir ada pertanyaan terbuka kemudian.
selain hal-hal yang ada diungkap di atas itu, apa yang digunakan lagi untuk bertanya? Masih ingat untuk kuesioner itu? Itu pertanyaannya kemudian. Itu untuk melihat konsistensi mahasiswa ini kemudian. Apakah betul mahasiswa ini mengikuti perkuliahan atau tidak? Apakah dia tahu pembelajaran daring atau tidak? Itu kemudian. Begitu, Hasan. Jadi membuat pertanyaan itu harus dibuat secara detail, rinci, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita dapat. Kemudian, nanti baru kelihatan, misalnya kita punya responden 1.000 orang ya. Nanti ada namanya sistem random juga. Nah, sistem random itu sistem untuk mengukur. Random itu biasanya digunakan untuk survei. Beda dengan kuesioner ya. Kalau orang survei memang ada kuesionernya, tapi dia kuesioner itu digunakan dengan sistem random. Random itu untuk memilih siapa yang menjadi respondennya kemudian. Nah, cara memilih responden dengan sistem random itu ada cara ukurannya misalnya. Tidak kemudian misalnya sama kayak orang survei tingkat elektabilitas misalnya. Tingkat elektabilitas seseorang itu diukur dengan jumlah respondennya adalah 1.250. Nah, ketika dia menentukan siapa respondennya digunakan dengan sistem random. Memilih sistem random dalam satu kampung itu dia akan mencari 2 orang responden. Misalnya di Gapuk, Desa Gapuk. Di Desa Gapuk dia akan memilih 2 responden. Nah, dari 2 responden di Desa Gapuk itu tidak sembarangan kemudian memilih yang laki dan memilih yang perempuan. Dia ada caranya kemudian. Ketika dia menemukan ini, maka ada pertanyaannya. Jadi dicarilah yang perempuan misalnya. Perempuan yang dicari di Gapuk itu adalah perempuan yang umurnya sekian misalnya. Umur 50 tahun. Jadi 50 tahun. Ketika umur 50 tahun ditemukan, dia wawancara. Kalau dia tidak ketemu dengan orang yang umur 50 tahun di tempat keluarga itu, dia tidak boleh berpindah ke tempat yang jauh. Dia harus berpindah ke lokasi di sekitar rumahnya. Itu sistem random. Begitu juga laki-laki. Laki-laki tidak di tempat yang sama narasumber respondennya. Di kampung Gapuk, tapi mungkin di RT yang lain. Randomnya, dapatnya kemudian. Begitu juga penentuan Desa Gapuk. Tidak sembarangan menentukan Desa Gapuk. Jadi di Kecamatan Suralaga ini ada berapa desa? Maka randomnya adalah akan menggunakan passing grade sekian. Begitu sistem random. Jadi dia punya teknik untuk menentukan siapa menjadi samplingnya, menjadi respondennya. Tidak begitu ujuk-ujuk saja ditentukan, enggak. Makanya sistem random itu adalah sistem yang valid kemudian. Kalau cara yang dilakukan sesuai dengan kode etik di dalam atau secara ilmiah digunakan. Tapi kalau digunakan secara sembarangan, maka data yang didapat tidak akan valid. Begitu. Boleh bertanya, Pak? Jadi misalkan begini, ketika kita mencari data, terutama di responden tersebut, misalkan dari keduanya mengeluarkan data yang tipis berbeda gitu, Pak, mengenai suatu permasalahan. Apakah kita masukkan kedua hasil data tersebut sebagai komparasi atau ada tindak lanjut, Pak? Ini hasil apa ini? Hasil wawancara atau hasil observasi? Hasil observasi, Pak. Hasil observasi. Dimasukin semuanya nanti ditabulasi kemudian. Mana yang kemudian mendekati apa yang akan kita teliti? Rumusan masalah tadi misalnya, mana yang mendekati rumusan masalah. Nah, itu ditabulasi. Hal-hal yang penting itu masuk. Hal-hal yang tidak penting itu yang kita keluarkan, tidak perlu dimasukkan di dalam hasil penelitian kita kemudian. Nah, untuk menentukan apakah ini penting atau tidak, kemudian apakah ada korelasinya? Apakah dia pertanyaan yang lain kemudian nyambung atau enggak? Itu. Atau dia hanya asumsi kemudian yang dia sampaikan. Hanya perkiraan misalnya. Oh, perkiraannya sekian. Nah, perkiraan yang namanya perkiraan ini kan tidak pasti. Gitu. Berarti Pak, kalau kita minta hasil survei lah gitu Pak dari beberapa kalangan gitu kan yang terkait sama
masalah yang kita naikkan ini Pak, boleh gitu Pak kita tanyakan ke orang yang survei gitu. Maksudnya? Ada tim pengawas lah gitu Pak, yang misalnya kayak saya ini permasalahannya yang tentang notaris kan Pak. Nanti kan di sana ada punya tim pengawas notaris Pak. Jadi perlu enggak saya juga untuk menanyakan di tim pengawas notaris itu Pak? Tuh. Saya kan pengawas notaris. Apa yang mau tanya? Dong Bapak saya tanya nanti Pak. Ya udah Pak. Lanjut Pak. Soalnya yang dulu saya tahu itu Pak siapa namanya? Saya pengawas yang di lantai 2 itu. Saya pengawas notaris. Oh gitu Pak. Ya udah nanti kita kapan-kapan ketemu Pak. Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya Pak ini Gema Pak. Ya. Kemarin saya tentang Pak perkawinan, salah satunya perceraian lah Pak. Ya. Itu saya ke pelaku yang melakukan perceraian ataukah saya ke KUA Pak anunya? Apa namanya? Untuk mencari datanya Pak. Apa yang mau dicapai dari perceraian ini? Penyebabnya ada di sana penyebabnya Pak. Ya ke pelakunya. Oh, ke pelaku, ke janda berarti Pak ya? Iya, ke janda dan Oke. suami istrinya. Oh iya siap. Oke. Itu aja sih Pak. Dari Firman ya, yang COVID itu ya. Ya Pak. COVID itu kan apa dampak dari COVID itu? Misalnya korupsi, bansos COVID. Apakah kemudian masih banyak masyarakat penerima bansos yang tidak mendapatkan akibat korupsinya? Itu lebih menarik kemudian kan? Ketimbang melihat hukuman kasus bansos itu. Iya, belum putus juga kan di pengadilan. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri. Tinggal kuis jam 5 ya. Oke Pak. Ada pertanyaan? Baik, saya akhiri ya. Nanti tepat jam 5 dijawab soalnya. Ya Pak. Jam 5 buka jawab soalnya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.